kata Rasulullah, suatu masyarakat itu seperti taman yang indah. Jika ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, disiplin rakyat. Ya, sekarang yang pertama, sekarang kata Rasulullah, hadisnya sambung itu, masyarakat itu menjadi hutang belukar yang penuh penuh dengan binatang buas jika ulamanya su. Yang kedua, pemimpin yang zalim, pengusaha yang tidak jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada di seluruh penjuru negeri ini, saya berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terlimpah barokah atas kita semua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perubahan dan nasib umat dan negeri ini agar ke arah yang lebih baik. Telah hadir bersama kita ada Dr. Abdullah Hiha Mahua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Juga ada Dr. Muhammad Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Jadi kita sore ini ingin berbincang-bincang dengan para pakar ini. Ini ada berita yang sedang hot, yaitu terkait dengan ini urusan pajak ini. Urusan pajak tapi menyangkut personal juga, sampai ada yang menganiaya orang anak-anak gitu, orang lain, kemudian termasuk juga tunjangan dan deretan rumah mewahnya dimiliki seperti apa, biaya-biaya seperti apa. Ini mungkin nanti jadi perbincangan kita kali ini. Nah, saya ingin memulai saja. Ini bagaimana ini Bang Abdullah Hamawa, apakah pajak ini sudahlah begitu tinggi sekarang? Ada PPN jadi naik 11%, dan itu lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Malaysia hanya 7% PPN-nya, Singapura cuma 7%. Bahkan kalau di Brunei 0%. Di Brunei itu yang ada justru PPh-nya, tapi kalau di sini malah PPN. PPN itu semua mau punya pendapatan mau tidak, kalau transaksi kena pajak, dan tinggi sekali dibanding Singapura, Malaysia. Bahkan yang mengejutkan ternyata ada bisik-bisikan dan isu korupsi yang juga melekat di situ. Sudahlah rakyat ditarik dengan pajak yang tinggi, tapi pelaksanaan dan prakteknya ada isu korupsi. Nah, ini Bang Abdullah Hama melihat seperti apa selama ini? Ya, pertama nanti Ustadz akan menjelaskan nas-nas dalilnya dari Quran dan hadis soal pajak, tapi yang saya tahu bahwa dalam sistem Islam itu umat Islam tidak bayar pajak. Umat Islam itu membayar zakat. Dan orang yang non-muslim saja dalam suatu sistem pemerintahan Islam yang bayar pajak. Dalam Islam ada zakat. Zakat harta itu meliputi zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat perladan, zakat seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam kasus kehidupan Umar bin Aziz yang hanya 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya 2,5 tahun, tapi kemudian masyarakatnya makmur luar biasa karena Baitul Mal itu penuh dengan emas dan perak seperti itu. Karena zakat mal yang diterapkan. Berarti masyarakatnya sejahtera kali itu. Ya, sejahtera. Sampai pada membayar zakat semua. Iya. Dan sedikit yang mau tidak ada yang menerima zakat fitrah. Zakat fitrah kan semua sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menerima zakat fitrah. Kalau sekarang mungkin jauh lebih banyak. Karena itu luar biasa. Dan waktu saya masih aktif sebagai aktivis mahasiswa pada zaman Orde Baru, saya diberitahu oleh salah seorang alumni di Pertamina bahwa minyak pada waktu itu bocor 50%. Tapi yang 50% itu bisa membiayai 50% dari APBN pada waktu itu. Minyak. Hari ini APBN kita itu 80 sampai 90% dari pajak. Dari pajak. Nah, itu luar biasa. Lantas kemudian kekayaan alam kita, apakah minyak, apakah batu bara, apakah kelapa sawit, termasuk nikel, emas dan sebagainya. Itu kemana seperti itu? Ini kemana nih? Ya, dan itulah karena oligarki. Jadi ketika Undang-Undang Minerba disahkan dan itu diperpanjang 30 tahun dan itu hanya dikuasai oleh 7 oligarki yang ada dalam negeri, maka kemudian pemerintah selalu dengan bangga ekspor kita naik, baik batu bara, baik kelapa sawit. Tapi itu kan yang ekspor itu kan oligarki, bukan pemerintah.
pemerintahnya mendapat pajaknya, tapi hasilnya itu oleh mereka dan kemudian dolar-dolarnya disimpan di luar negeri. Nah, seperti itu persoalan yang pertama, soal pajak. Yang kedua, soal pejabat di pajak itu, memang waktu saya masih aktif di KPK, itu sudah beberapa yang ditangkap oleh KPK. Padahal remunerasi mereka kan tinggi itu. Oh, tinggi. Jadi bisa korupsi juga mereka. Jadi kalau korupsi itu kurang lebih seperti perzinahan. Ya, pada zaman Rasulullah ada yang berzina dan korupsi juga ada. Jadi sehingga cuma tidak merebak lah. Oh, tidak merebak. Korupsi seperti perzinahan sehingga siapa saja itu tergoda seperti itu. Karena itu maka kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka dia tidak dihudud tapi ditazir. Karena Al-Maidah 38 menyebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dihudud tapi ditazir. Artinya putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak meniat mencuri. Dia mungkin belum sarapan, kemudian bulan tua misalnya, di jalan lihat ada onta leluasa. Dari hadis itu lahir teori di pemberantasan korupsi, bahwa korupsi itu penyebabnya niat dan kesempatan. Jadi niat ada domain individu yang dibangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan ada sistem yang diterapkan di pemerintahan. Dan besarnya gaji bukan variabel dari itu ya. Dia hanya bukan menjamin tidak akan korupsi. Tidak menjamin. Saya memberikan contoh. Waktu kami tangkap hakim ketua MK, waktu itu gajinya 100 juta. Pak Mokhtar ya itu? Ya, Akil Mokhtar. Ya. Itu 100 juta waktu itu gajinya. Berapa tahun yang lalu? Tinggi sekali ya. 100 juta. Tapi korupsi juga. Nah, itu yang disebut dengan corruption by greedy. Korupsi karena serakah. Serakah. Nah, tapi kalau PNS itu waktu itu saya lihat hasil survei saya dalam disertasi saya sekitar 50% sampai 60% itu korupsi by need. Korupsi karena kebutuhan. Gaji mereka itu sudah habis untuk kredit. PNS yang jujur itu 1 bulan itu mati 3 kali saya. Jadi terima untuk 10 hari sudah itu mati lagi. Bagaimana untuk survei 10 hari kedua bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing PNS seperti itu. Nah, tapi saya tidak terlalu khawatir terhadap mereka yang corruption by need ini, karena kalau integritasnya baik itu masih bisa. Tapi yang greedy ini, greedy. Misalnya pejabat pajak yang sekarang sudah menyatakan mengundurkan diri itu kan 56M. 56M di LHKPN itu yang dia laporkan. Kalau dia laporkan, pengalaman saya 4 tahun jadi komisioner KPKPN sebelum KPK, itu dia punya persiapan, punya data. Ada ininya, ada ini, ada ininya. Bahwa itu dia perlu dengan sah atau tidak, itu lain persoalan. Tapi secara faktual ada dokumen-dokumen. Apakah itu akte jual beli, apakah ada sertifikat dan seterusnya. Sedangkan yang dia tidak miliki, maka dia tidak laporkan. Maka kemudian bisa atas nama ipar, atas nama kemenakan dan seterusnya seperti itu. Jadi waktu saya di KPKPN dulu sebelum KPK, saya minta kepada teman-teman itu, kalau dalam laporan seseorang itu ekstrim kaya, ekstrim miskin, periksa. Tidak wajar-wajar. Ya, kalau ekstrim kaya kan otomatis kan. Tapi ada ekstrim miskin. Ada juga laporan ekstrim miskin. Jadi diperiksa. Itu saya temukan ada panitra di daerah Sumedang, puluhan tahun jadi panitra, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya simpanan di bank, tabungan. Nah, tabungan tidak ada. Kemudian diperiksa oleh teman-teman. Nama lain. Ternyata nama lain. nama lain. Jadi dia berpikir nanti kemudian setelah sudah pensiun baru kemudian. Gitu. Tapi undang-undang itu menetapkan pelaporan itu sebelum, selama dan sesudah. Jadi sesudah itu sampai 5 tahun. Jadi kalau sudah pensiun sampai 5 tahun masih diperiksa seperti itu. Nah, jadi sekarang itu terjadilah pola bagaimana sekularistik, kemudian pola hedonisme, sehingga anaknya seperti itu. Kalau kita belajar dari sirah Nabi, kemudian hadis-hadis sahih dan seterusnya, wajar aja kalau anak-anak itu mengkonsumsi
makanan dari haram, Iya. maka begitulah hasilnya seperti itu. Itu masih belasan tahun. Kasus Mario ini ya. Ya, kasus Mario itu masih belasan tahun kemudian sampai melakukan penganiayaan dan luar biasa seperti itu. Itu kan luar biasa, berarti makanannya itu dari sumber yang tidak halal sehingga seperti itu. Jadi itu barangkali soal pajak itu. Nah, untuk itu maka kemudian KPK itu harus proaktif. Proaktif. Jadi KPK ketika sudah menerima laporan itu, maka kemudian memang jujur, baik waktu masih KPK maupun KPK, kita menuntut untuk pengesahan undang-undang pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan itu. Kalau di Undang-Undang 3199 untuk Undang Nomor 21 tentang tindak pidana korupsi itu terbatas pada gratifikasi saja. Gratifikasi, hadiah, itu saja pembuktian terbatas. Tapi yang lain tidak. Sehingga konsep kita dulu itu begitu tidak dilaporkan dalam LHKPN, kemudian ditemukan dalam pemeriksaan khusus, apa mobil, apa rumah, apa saja disita. Disita. Nah, undang-undang itu sampai hari ini belum. Kenapa, Ustaz? Karena yang mengesahkan undang-undang harus DPR. Kalau DPR mengesahkan sama aja dengan DPR kemudian menyerahkan aset-aset mereka yang mereka miliki sekarang itu seperti itu. Itu problem. Jadi barangkali itu catatan saya untuk KPK harus proaktif, karena saya waktu di KPK PN sebagai ketua subkomisi legislatif, saya serahkan 10 berkas penyelenggara negara ke Mabes Polri, karena waktu itu KPK PN itu pencegahan. KPK belum terbentuk. Maka serahkan ke Mabes Polri untuk diproses. 10 kasus seperti itu. Dan diproses semuanya. Tapi kan kemudian karena KPK PN dibubarkan, karena KPK PN menemukan angka-angka data-data presiden waktu itu dengan Jaksa Agung, maka tiba-tiba bola liar di DPR membahas undang-undang KPK PN dibubarkan, kemudian dimasukkan dalam KPK cuma satu direktorat kecil, eselon 2. Jadi peranannya tidak seperti itu. Nah, itu yang harus sekarang KPK lakukan. Ketika saya masih di sana, kita melakukan OTT ke Bea Cukai. Bea Cukai itu kan masuk dalam Kementerian Keuangan. Itu Ustadz luar biasa. Di sepatu itu disimpan uangnya. Uang disimpan. Di sepatu kan cuma sedikit. Terus kemudian ada figura, di figura itu gantung itu diperiksa, di belakang figura itu ada uang, ya dolar apa seperti itu. Uangnya bukan rupiah, dolar. Dolar, enggak ada rupiah, dolar. Tipis. Nah, seperti itu. Jadi karena itu maka karena amandemen Undang-Undang KPK yang sekarang itu sudah membatasi proses penyadapan. Kalau dulu kan dari penyidik atau JPU mengajukan memo kepada satgasnya, satgas setuju, kemudian ke direktur setuju, deputi setuju, pimpinan 2 orang setuju, bisa nyadap. Sekarang tidak. Dari pimpinan harus ajukan ke Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini diangkat oleh Presiden. Nah, bagaimana menyadap Presiden? Tidak mungkin Dewan Pengawas mengizinkan untuk menyadap Presiden atau menteri-menteri yang koalisi partai. Jadi giginya nggak bisa menggigit. Nggak bisa seperti itu. Itu problem. Jadi dengan demikian memang KPK dihabisin dengan undang-undang KPK, dan itu adalah peranan oligarki. Jadi saya lihat menariknya begini. Pertama kan itu dari pajak ya. Ini kan berangkat dari bagaimana metode pembiayaan anggaran belanja negara, kan gitu. Kan dalam sistem kapitalistik memang mayoritas kan dari pajak gitu. Nah, sementara kan sejatinya itu kalau dalam Islam itu pertama kan sumber-sumbernya itu harus dari sumber daya yang dimiliki oleh negara dan pemilikan umum, gitu kan? Di situ ada energi, ada tambang, batu bara, emas, hutan, macam-macam, kan harusnya dari situ. Nah, sementara sekarang ini kita lihat yang sumber daya ini justru mayoritas untuk oligarki. Itu kan persoalan. Nah, karenanya wajar belaka kalau pembiayaan itu mayoritas dari pajak di dalam sistem sekularistik kapitalistik seperti ini kan gitu. Nah, itu satu persoalan. Terus persoalan kedua adalah setelah bayar pajak
ternyata dikorup juga. Nah ini persoalannya, gitu. Ini yang barangkali menambah runyam kan persoalan. Nah, kemudian setelah dikorup tadi perilaku yang hedonistik, yang materialistik segala macam, dan itu kan bukan dilakukan oleh orangnya, tapi oleh keluarganya, misalnya oleh anaknya. Ini kan sangat apa istilahnya? Sudah menurun berarti itu. Nah, itu yang mungkin menghentak kita juga. Jadi Ustadz, kalau yang saya tahu dalam Islam itu, mobil yang kita pakai sehari-hari, rumah yang kita tempati, itu tidak dizakati. Kecuali misalnya rumah sewa, kita buat yang sewa, yang usaha, baru dizakati. Tapi kalau pajak ini kita kerja, dapat uang, kemudian kita beli itu, kemudian kita keluarkan pajak. Nah, begitu juga rumah. Nah, rumah itu kita sudah bayar pajak, tapi setiap tahun ada bayar lagi PBB. Padahal itu rumah yang kita tinggali. Jadi itu sistem lintah darat, betul itu sistem lintah darat. Jadi itu yang jadi persoalan, sehingga tidak ada pilihan lain. Kalau toh kita mau anggap itu terlalu sarkastis kembali kepada Islam, ya sudahlah, kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, di mana Undang-Undang 45 asli itu disusun oleh 4 orang ulama, Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasim, Karim Zakir, dan Abi Kusno, 4 orang ulama. Sehingga demikian, maka Bung Hatta itu karena orang Padang, mengerti tentang Islam, pasal 33, bumi, tanah, air, segala isinya digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat, masalah-masalah. Sekarang kan tidak, yang tadi Ustaz katakan, oligarki seperti itu. Nah, itu sebenarnya bertentangan juga dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik itu, atau good governance. Karena prinsip pemerintahan yang baik itu, dia akan sedikit meminta dari rakyat, tapi banyak melayani. Nah, saya ingat di Malaysia, Najib itu jatuh karena PPN itu. PPN ya dinaikin. Itu. Jadi dulu kan waktu saya masih di sana itu belanja ke pasar, ke toko, ke makan, tidak ada pajaknya. Waktu Najib itu diberlakukan. Jadi saya sudah bilang, oh kalau Indonesia itu sudah lama, saya bilang. Bahkan sekarang jadi 11%. Nah, 11% itu Ustaz, saya cek ternyata 1% itu untuk IKN. Untuk IKN 1% itu. Jadi bagaimana rakyat ditipu, rakyat dikebuli, rakyat diperas untuk kepentingan oligarki seperti itu. Kemudian sekarang kan Ustaz beli bensin, itu kan dicatat nomor kendaraan. Nah, itu kan aneh bin ajaib kan. Ternyata apa? Itu waktu itu ada Rp1.000 masuk uang pendaftaran. Ada 275 juta. Katakanlah satu hari itu 100 juta isi bensin. 100 juta kali 1.000 itu sudah berapa? 100 juta ribu. Kemudian 1 pekan, kemudian 1 bulan. Jadi pemerintah ini saya lihat seperti mirip-mirip Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu Singapura. Itu bagaimana hebatnya dia menskenariokan supaya memungut uang dari mana itu. Nah, tapi dinikmati oleh rakyat Singapura. Kalau sekarang dinikmati oleh sekelompok segelintir orang berbaca akal bungkus. Kan 3 bank kita itu kan sudah mau kolaps. Yang soal kereta api Jakarta Bandung itu dijadikan garansi apa namanya BRI, Mandiri, BNI. Nah, itu 3 itu sudah mau bangkrut. Nah, salah satunya untuk yang Rp1.000 itu untuk kemudian menyelamatkan bank-bank apa namanya BM kita seperti itu. Jadi ini luar biasa pengaruh oligarki ini, sehingga dengan demikian maka tidak ada pilihan lain. Saya menganjurkan kepada rakyat untuk menggunakan hak-hak politik mereka, bahwa kalau misalnya terima 100.000, 200.000, kan ada serangan subuh, sekarang ada serang duha, ada serang zuhur, apa segala macam. Itu paling tinggi mungkin 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi Anda akan menderita selama 5 tahun akan depan tuh. Jadi tolonglah apa namanya betul-betul berpikir untuk agar supaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, jika tidak, kita bisa jadi negara kapitalis,
Bisa juga jadi negara komunis, bisa juga negara liberal. Bukankah kita sekarang udah negara kapitalis nih ceritanya? Kalau formal belum, Formal belum. tapi aplikasi memang sudah praktek sudah kapitalis. Dan kita negara de facto sudah, meskipun secara de jure tidak. kalau de facto nomor 2 di dunia, Indonesia negara kapitalis nomor 2 di dunia. Itu prakteknya. Prakteknya. Ya, meskipun de jure masih Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Jadi gini, karena saya ingat tadi prinsip pemerintahan yang bersih yang baik. Itu kan sebenarnya hanya ada 2 kemungkinan tuh. Ya. Yang pertama, pemerintahan itu dia pemerintahan yang riayah atau pemerintahan yang jibayah. Ya. Pilihannya satu di antara 2. Melayani. Kalau riayah itu melayani, kalau jibayah itu menariki gitu. Ya, menariki, memalaki, kasarnya kayak begitu. Nah, kita tentu saja tidak ingin yang kedua kan, harusnya itu yang riayah itu, bukan jibayah. Ya, jadi kata Rasulullah, suatu masyarakat itu seperti taman yang indah. Jika ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, disiplin rakyat. Ya, sekarang yang pertama, sekarang kata Rasulullah, hadisnya sambung itu, masyarakat itu menjadi hutang belukar yang penuh dengan datang buas jika ulamanya su. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Aduh, pemimpin yang zalim luar biasa. Saya tidak membela ormas atau apa sekarang, tapi kan ini negara hukum. Misalnya membuarkan FPI, membuarkan HTI, membuarkan apa-apa lagi, apakah melalui proses pengadilan? Tidak ada. Nah, itu kan zalim seperti itu. Yang kemudian pengusaha yang tidak jujur. Pengalaman saya di KPK 8 tahun, 42% yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berarti kan pedagang kan, nah, dengan pejabat. Itu. APBN kita setiap tahun 35%. Bocor. Bukan. Untuk pengadaan barang jasa 35% APBN setiap tahun. Jadi katakanlah sekarang ini kita 3.000 triliun APBN kita. Berarti untuk pengadaan barang dan jasa 35% dari 3.000 triliun. 1.000 lebih. Tapi itu bocor. Waktu saya 42%, sekarang saya cek itu 70% di KPK. Yang ditangani oleh itu 70%. Berarti 70% kali 35% kali 3.000 triliun. Bayangkan itu sudah bukan bocor lagi, tumpah. Kalau itulah sebabnya APBN besar tapi tidak dimati oleh rakyat karena korupsi seperti itu. Yaitu pengusaha yang tidak jujur. Yang terakhir itu adalah disiplin masyarakat. Nah, kasus yang terakhir yang sedang kita bicarakan, anak belasan tahun kemudian menganiaya salah seorang kawan, hanya mirip-mirip kasus Sambo dengan istrinya, ya soal kecemburuan dan seperti itu. Akhirnya kemudian sekarang itu korban itu masih koma dan seterusnya. Nah, ini problem disiplin rakyat masyarakat seperti itu. Jadi terbuktilah bahwa apa yang Rasulullah katakan itu memang masyarakat harus melayani, sehingga ketika ada anak onta kecil itu apa namanya itu tergelincir kemudian jatuh mati, Umar menangis. Saya khalifah, kesalahan saya, kalau jalan itu saya buat rata, dia tidak akan tergelincir sama jauh. Itu jiwa melayani. Atau kita sudah semua tahu bagaimana malam-malam beliau lakukan inspeksi, kemudian ada dengar dialog ibu dengan anak yang kemudian tidak ada yang dimasak kecuali masak batu untuk anak yang bisa seperti itu, maka kemudian dia pulang ke Baitul Mal pikul sendiri. Jadi itu melayani. Ya, mungkin presiden Anda juga begitu masuk ke gorong-gorong segala macam seperti itu. Tapi kan disiarkan TV kemudian Umar tidak ada TV, tidak ada segala macam, diam-diam aja malam-malam ini seperti itu. Jadi melayani itu menjadi penting. Itulah inti dari good governance. Iya. Baik. Nah, dari yang ciri dari Rasulullah yang tadi, itu nampaknya di kita yang kedua ya. Iya. Yang ulamanya kebanyakan pemimpinnya juga adil, kemudian pengusahanya curang, kemudian masyarakatnya tidak disiplin. Dia tidak disiplin. Jadilah hutan rimba. Ketika hutan rimba, maka yang kuat yang menang. Kan gitu. Sementara hukum rimba jadinya. Gitu barangkali. Saya sebagai penutup
Saya sering sampaikan di apa namanya BIMTEK DPRD Kementerian, kasus istri saya beberapa tahun lalu, saya masih di KPK, beli motor second hand dari adik iparnya. Terus kemudian kemudian harus bawa ke Depok untuk belanja di kompleks. Setiap malam dia kasih lihat, saya baca ada 75.000 rupiah. Saya bilang 75.000 rupiah ini apa? Dia bilang uang apa, partisipasi atau apa, uang mutasi. Terus saya tanya mana akuntansinya, nggak ada. Besok minta akuntansi. Besoknya istri saya datang minta akuntansi. Kata mereka, oh tidak ada akuntansinya. Kata istri saya, ini saya bawa buku akuntansi, tolong apa? Nah, lantas kami bilang, oh kalau begitu tunggu, yang bertugas itu sedang ada keluar. Dia duduk tunggu, istri saya tunggu. Terus mereka tanya, ibu aktif di LSM mana? Oh enggak, saya ibu rumah tangga. Tapi dia tidak pernah sebutkan bahwa dia istri penasihat KPK kan. Kurang lebih 5 menit dari dalam ruang itu keluar, kasih amplop. Bu, ini uang ibu kemarin yang dikembalikan. Saya mau sebutkan ini bahwa pejabat-pejabat itu bergantung juga dari kita sebagai pelanggan. Kalau kita tegakkan aturan, kita disiplin, mereka juga berpikir beberapa kali. Tapi kalau kita ikut apa segala macam, ya akhirnya ya kenakan mereka untuk menerusnya. Karena itu benar kata Rasul tadi, disiplin rakyat itu menjadi penting sekali untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Iya, betul. Memang suatu masyarakat itu memang juga sangat terpengaruh oleh sistem di mana dia hidup. Jadi kalau memang sistemnya memang tidak kondusif untuk jujur, dia juga akan terpengaruh. Mungkin hanya 1, 2 atau segelintir yang bisa bertahan dengan itu. Tapi memang akhirnya kontrol koreksi masyarakat jadi lebih sedikit. Termasuk juga apabila kalau mengoreksi kemudian dituding radikal, dituding itu juga menjadi semakin sedikit lagi. Nah ini mungkin gambaran kita lah tadi kalau dibilang proyeksi pemerintahan kita maupun masyarakat kita. Saya pikir kasus pajak ini cerminan bahwa kondisi masyarakat kita sakit. Pejabat kita juga bermasalah dalam konteks moral maupun dalam konteks keluarganya. Nah kita lihat di situ, kemudian negara kita juga gemar sekali memajaki rakyatnya, tetapi tidak mengurusnya dengan baik di situ posisinya. Saya pikir mungkin itu sore ini yang saya dapatkan dari perbincangan tadi. Para pemirsa yang budiman di Bincang Perubahan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perbincangan kita bisa membawakan hal yang positif. Amin. Dan memberikan sedikit nuansa baru dalam konteks pemikiran di tengah-tengah perubahan masyarakat. Terima kasih jazakallah khairan katsir kepada Bang Abdullah Yamahua, juga Ustaz Ahmad Kurnia, dan juga pemirsa. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.